Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ani, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan rancangan pembelajaran kami terkait dengan materi dengan elemen konten, analisis data dan peluang dengan submateri berupa ukuran pemusatan, penempatan, dan penyebaran data. Yang dimana submateri ini kami ambil dari materi statistika kelas 10. Untuk anggota kelompok kami ada Anissa Fitri Ramadhani dan saya sendiri Tania Nafa. Ini untuk daftar isinya ada analisis kesulitan, solusi, peta konsep, CP dan TP, modul ajar yang telah kami bentuk, asesmen, bahan ajar dan LKPD, pengayaan dan remedial, dan referensi. Berikutnya untuk analisis kesulitan siswa, saya serahkan kepada Nisa. Oke, jadi yang pertama yang akan kami jelaskan di sini adalah analisis kesulitan siswa. Berdasarkan jurnal yang sudah kami baca dan sudah kami cari juga, kami rangkum beberapa analisis kesulitan siswa. Yang pertama di sini adalah kesalahan dalam konseptual, di mana ada 4 poin. Poin pertama yaitu siswa tidak mampu menyatakan ulang konsep dari materi ukuran pemusatan, penempatan, dan juga penyebaran data. Lalu poin kedua adalah siswa belum dapat membedakan antara MEN dan juga modus. Lalu poin ketiga, siswa lebih memahami ukuran pemusatan data tunggal daripada ukuran pemusatan data kelompok. Dan yang poin terakhir adalah siswa yang kurang memahami konsep statistika, beberapa dari mereka itu kesulitan ketika menemukan atau menentukan rata-rata dan juga median, terkadang juga salahnya persepsi akan modus. Oke, selanjutnya di sini kesalahan kedua yaitu kesalahan dalam prosedural. Terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu siswa tidak mampu memilih prosedur atau rumus statistika yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Lalu poin kedua, siswa yang tidak terbiasa berpikir analisis sehingga siswa ini hanya mengandalkan kemampuan hafalannya dalam pengerjaan soal. Lalu untuk kesulitan yang ketiga yaitu kesalahan dalam perhitungan, di mana kesalahan ini dapat berupa kesalahan dalam memasukkan data secara tertulis, lalu kesalahan dalam menjalankan proses perhitungan untuk operasi tersebut dengan benar, dan juga kesalahan dalam membuat kesimpulan akhir jawaban. Nah, berdasarkan kesulitan di atas, di sini kami membuat atau merumuskan beberapa solusi dan inovasi untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam pembelajaran materi pemusatan, penempatan, dan juga penyebaran data. Yang pertama di sini kami akan menerapkan model problem based learning atau PBL, di mana dengan menerapkan PBL ini siswa dihadapkan pada masalah nyata yang membutuhkan analisis data menggunakan ukuran pemusatan, penempatan, dan juga penyebaran data. Metode ini akan membantu siswa terbiasa menerjemahkan situasi sehari-hari menjadi perhitungan dan interpretasi data statistik. Next. Nah, untuk yang kedua, solusinya yaitu menjelaskan definisi dan kegunaan dari ukuran pemusatan, penempatan, dan juga penyebaran data. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan praktis di sini tentang definisi serta kegunaan dari ukuran pemusatan, penempatan, dan juga penyebaran data, siswa akan lebih memahami konsep dasar yang menjadi fondasi analisis data. Lalu, solusi kami yang terakhir adalah dengan memperbanyak latihan soal. Nah, latihan soal yang beragam dan bertingkat itu akan membantu peserta didik untuk memahami konsep-konsep dasar statistika terkait ukuran pemusatan, penempatan, dan juga penyebaran data. Selain itu, juga meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan statistika, serta mengasah keterampilan peserta didik dalam menerapkan rumus-rumus yang dipelajari. Dengan memperbanyak latihan soal, peserta didik akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berlatih dan memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya, tentang peta konsep akan dijelaskan oleh Tania. Oke, ini untuk peta konsepnya. Jadi untuk bab yang kami ambil itu adalah statistika kelas 10, yang dimana di bab ini terdapat 5 subbab. Yang pertama ada histogram, frekuensi relatif, ukuran pemusatan data, ukuran penempatan data, dan ukuran penyebaran data. Nah, yang kami tandain dengan warna oranye itu merupakan subbab dari statistika dan juga merupakan subbab prasyarat sebelum memasuki pokok bahasan. Jadi untuk histogram sama frekuensi relatif merupakan subbab prasyarat sebelum memasuki pokok bahasan. Nah, untuk pokok bahasan sendiri yang kami ambil, yang kami warnain warna ungu,
Ada ukuran pemusatan data, ukuran penempatan data, dan ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran pemusatan data dibagi dua, untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal sendiri ada median, modus, dan mean. Sedangkan untuk data kelompok masih sama, ada median, modus, dan mean juga, tetapi untuk data kelompok. Nah, untuk ukuran penempatan data, di sini ada kuartil dan presentil data kelompok. Nah, untuk kuartil, eh, ada untuk kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Nah, untuk penyebaran data ada jangkauan interkuartil dan varians dan simpangan baku. Untuk varians dan simpangan baku, ini untuk varians dan simpangan baku data tunggal dan untuk data kelompok. Nah, untuk yang kami warnain dengan warna pink, ini adalah materi-materi prasyarat sebelum memasuki bab statistika kelas 10. Yang pertama untuk elemen konten bilangan, itu ada materi bilangan bulat, pecahan, akar dan perpangkatan, dan operasi hitung dasar. Sedangkan untuk elemen konten analisis data sebelum statistika kelas 10 ini, siswa udah harus belajar, udah harus memahami tentang penggunaan dan penyajian data dan diagram batang. Oke, untuk capaian pembelajarannya sendiri, di akhir fase E, peserta didik dapat mempresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi untuk tiga submateri ini kita bentuk menjadi tiga pertemuan. Untuk pertemuan ke-1 untuk submateri ukuran pemusatan data, pertemuan kedua untuk ukuran penempatan data, dan pertemuan ketiga untuk ukuran penyebaran data. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, untuk yang ukuran pemusatan data, peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data mean, median, modus, data tunggal, maupun data kelompok. Nah, untuk ukuran penempatan data, peserta didik dapat menentukan kuartil dan presentil pada data tunggal dan data kelompok, sedangkan untuk pertemuan ketiga, ukuran penyebaran data, peserta didik dapat menentukan ukuran penyebaran dari jangkauan interkuartil, varian, simpangan baku, data tunggal, maupun data kelompok. Oke, selanjutnya di sini ada modul ajar, asesmen, bahan ajar, LKPD, remedial, dan pengayaan akan kami jelaskan uh, setelah file berikut ini. Pertama, di sini kami akan menjelaskan modul ajar terlebih dahulu. Untuk modul ajar akan disampaikan oleh Tahnia. Oke, jadi ini untuk modul ajarnya terkait dengan ukuran pemusatan, penempatan, dan penyebaran data. Nah, yang pertama ini kami tampilkan identitas modulnya, atau di informasi umumnya kita tampilkan untuk identitas modul, nama penyusun, satuan pendidikan, tahun pelajaran, dan yang lain-lain. Nah, untuk alokasi waktunya kami ngambil 9 JP, jadi 9 kali 45 menit, dengan jumlah pertemuan 3 pertemuan selama 3 pekan. Jadi per pertemuan ada 3 JP, 3 kali 45 menit. Ini untuk capaian pembelajarannya um, yang sudah dijelaskan tadi di PPT sebelum ini. Nah, untuk kompetensi awal ada operasi hitung dasar dan penyajian data. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang dimana ini kami terapkan ketika mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Sedangkan untuk profil yang kedua bergotong royong itu menyelesaikan masalah di dalam LKPD secara berkelompok, dan yang ketiga bernalar kritis dan kreatif. Ini kami terapkan ketika peserta didik mengidentifikasi masalah melalui model pembelajaran problem based learning. Ini untuk sarana dan prasarananya, sarananya seperti laptop, LCD, dan yang lain-lain. Untuk prasarananya ada buku matematika untuk peserta didik, ada buku panduan guru, ada juga soal asesmennya, buku paket bahan ajar LKPD, dan tes evaluasi. Untuk target peserta didik ada reguler atau tipikal, kesulitan belajar, dan pencapaian tinggi. Nah, model yang kami ambil merupakan PBL, problem based learning. Untuk metodenya ada diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, ini untuk sumbernya. Kemudian ada komponen inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran tadi kami bagi 3. Untuk pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Nah, untuk pemahaman bermakna, ini kami terapkan ke situasi dunia nyata yang telah terjadi, yaitu tentang pandemi COVID-19. Jadi, ukuran pemusatan, penempatan, dan penyebaran data sangat bermanfaat dan banyak digunakan dalam berbagai aktivitas di kehidupan, seperti bidang pendidikan, ekonomi, keuangan, kesehatan. Jadi, kami ngambil contohnya di sini yang kesehatan.
Nah, contohnya kita dapat menggunakan rata-rata untuk mengetahui apakah kasus pandemi COVID-19 meningkat, menurun, atau tetap stabil dalam periode tertentu. Nah, kita juga dapat menggunakan modus untuk mengetahui usia atau kelompok orang yang paling sering terinfeksi atau meninggal akibat COVID-19 dan masalah-masalah lainnya. Nah, untuk pertanyaan pemantik, ini kita bagi tiga juga. Ada pertemuan satu, pertemuan dua, dan pertemuan tiga. Nah, untuk pertemuan satu ini berupa berupa analisis ya. Jadi Budi memiliki 6 buah nilai ulangan matematika selama satu semester. Ini untuk nilainya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai yang dimasukkan ke buku rapor? Apakah berdasarkan rata-rata, median, atau modus? Nah, untuk pertemuan kedua tentang ukuran penempatan data, pertanyaan pemantiknya berupa kalau median itu kan dibagi apa sebuah data dibagi menjadi dua sama besar. Nah, namun apakah kita bisa membagi data menjadi empat bagian sama besar? Nah, ini akan merujuk ke kuartil dan presentil karena kan data kalau dibagi empat itu jadinya kuartil. Nah, untuk ukuran penyebaran data, pertanyaan pemantiknya terdapat sebuah kasus di sini karena kita ngambil PBL. Eh, nah, toko pertama ini data data terkait ukuran sepatu dan toko kedua data terkait dengan ukuran sepatu juga, tapi di toko tersebut. Nah, kedua toko tersebut memiliki rata-rata yang sama 40, tapi menurut kalian apakah menurut kalian jika kalian memperhatikan setiap ukuran sepatu dari kedua toko, manakah yang menurut kalian lebih mewakili ukuran sepatu yang umum? Manakah yang lebih mewakili variasi ukuran sepatu yang lebih besar? Jelaskan alasanmu. Jadi, ini merujuk ke varians dan simpangan baku. Nah, ini untuk kegiatan pembelajarannya. Ada pra pembelajaran, ini guru mempersiapkan bahan ajar dan memberikan arahan kepada siswa. Nah, untuk pendahuluan, guru membuka kelas, mengkondisikan peserta didik, guru memberikan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik, guru memberikan asesmen diagnostik non-kognitif, dan ini kita ngambilnya untuk mendiagnosa gaya belajar peserta didik. Nah, guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara memberitahu manfaat yang akan peserta didik dapatkan setelah mempelajari materi. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh peserta didik. Nah, ini untuk kegiatan intinya. Yang pertama, ada 5 fase yang kami susun sesuai dengan sintak atau langkah-langkah PBL. Yang pertama, fase pertama itu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Jadi, di sini pertama guru mengecek kemampuan awal peserta didik melalui tanya jawab tentang mean, median, modus. Jadi, ditanya dulu pernah dengar rata-rata, median, atau modus apa enggak gitu. Habis itu yang kedua, peserta didik lain diminta menanggapi agar kelasnya lebih aktif. Nah, yang ketiga, guru menyampaikan materi ukuran pemusatan data melalui PPT bahan ajar. Kemudian guru menyampaikan permasalahan mengenai mean, median, modus untuk data tunggal maupun data kelompok. Dan memecahkan permasalahan tersebut bersama-sama antara guru dan peserta didiknya. Nah, untuk fase kedua, sintak yang kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini kami tidak mengambil untuk individu, tapi kami mengambil untuk kelompok. Jadi di sini peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok yang berisi 4 sampai 5 orang. Dipilih secara heterogen. Kemudian guru membagikan LKPD kepada masing-masing anggota kelompok dan guru menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD dan menyepakati kalau diskusi selesai dalam 25 menit. Kemudian guru mempersilakan peserta didik bertanya jika masih ada yang belum dipahami. Nah, untuk fase ketiga atau sintak yang ketiga adalah membimbing peserta didik memecahkan masalah. Peserta didik bersama kelompoknya saling berdiskusi, kemudian guru mengamati peserta didik, dan guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila peserta didik mengalami kesulitan. Untuk sintak yang keempat atau fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah 25 menit diskusi, perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Nah, untuk yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberi tanggapan pada kelompok yang telah melakukan presentasi. Kemudian, guru mempersilahkan kelompok lain untuk saling berdiskusi jika ada jawaban yang sekiranya berbeda antar kelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik bersama dengan guru mengevaluasi hasil pekerjaan kelompok. Kemudian yang keempat, guru memberikan penguatan materi.
Nah, untuk penutup di sini peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya. Kemudian peserta didik bersama guru membuat simpulan. Kemudian peserta didik mengerjakan tes evaluasi secara individu terkait dengan materi yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat, guru meminta peserta didik untuk melakukan refleksi. Yang kelima, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang ukuran penempatan data. Yang keenam, guru membantu peserta didik untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing dan mengakhiri kelas dengan salam. Ini untuk pertemuan satu. Di sini kita juga sediakan untuk kegiatan pembelajaran untuk pertemuan dua dan pertemuan tiga. Um, Kegiatannya masih sama, waktunya juga masih sama, hanya saja apa, materinya yang beda. Submaterinya yang beda. Kalau untuk pertemuan dua itu tentang ukuran penempatan data ini. Kemudian untuk yang pertemuan tiga untuk ukuran penyebaran data. Tapi untuk kegiatan pembelajarannya step-stepnya juga masih sama kayak yang pertemuan satu. Kemudian ini untuk asesmen diagnostik atau non-kognitif, kita ngambil untuk penilaian gaya belajar. Nah, di sini teknik penilaiannya tes tertulis atau kuesioner yang akan diisi oleh masing-masing individu. Dan ini dilakukan sebelum sebelum pembelajaran berlangsung. Untuk instrumen penilaiannya, kami ngambil instrumen rubrik. Nah, untuk asesmen formatif, itu penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Kalau penilaian sikap ini diambil selama proses pembelajaran berlangsung, untuk penilaian keterampilan ini kita ambil ketika beberapa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil belajarnya, hasil LKPD-nya. Nah, untuk penilaian sikap, teknik observasi, untuk penilaian keterampilan, teknik asesmen performa, untuk instrumen penilaiannya sama-sama rubrik. Untuk asesmen sumatif, di sini penilaian pengetahuan yang akan dilakukan di akhir pembelajaran oleh setiap individu. Teknik penilaiannya tes tertulis berupa uraian dan instrumen penilaiannya berupa rubrik. Nah, kemudian di sini ada remedial ketika siswa membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. Nah, untuk pengayaan, siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata dan memiliki nilai rata-rata dapat mengikuti pengayaan. Nah, ini untuk refleksi, ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Untuk refleksi guru, apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan peserta didik dengan aktif? Yang kedua, apakah metode yang digunakan, yaitu metode PBL, mampu meningkatkan semangat dan antusias peserta didik dalam memahami materi? Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Yang kemudian ada refleksi peserta didik ada tiga, apa kesan kalian terkait dengan materi ini? Yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami? Dan yang ketiga, materi bagian mana yang belum kalian pahami? Nah, ini untuk lampirannya, ada bahan ajar yang akan kami tampilkan setelah ini. Kemudian ada PPT-nya, ada instrumen dan rubrik penilaian asesmen yang telah kami buat. Ada lembar soal penilaian penilaian pengetahuan, remedial dan pengayaan, dan LKPD. Oke, Oke, selanjutnya untuk LKPD akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, selanjutnya di sini mengenai LKPD, sama kayak yang sudah dijelaskan Tania tadi, kami membuat 3 pertemuan. Jadi di masing-masing pertemuan kami buat ada satu LKPD sesuai dengan materinya. Nah, di sini untuk pertemuan pertama yaitu materi ukuran pemusatan data. Pertemuan pertama ini, halaman pertama, siswa diminta untuk mengisi dulu nama-nama anggota kelompoknya. Oke, nah ini untuk identitasnya ada mata pelajaran, materinya itu ukuran pemusatan data, kelasnya kelas 10, dan alokasi waktunya sesuai yang sudah tertera tadi di modul ajar, kita untuk LKPD itu pengerjaannya selama 25 menit. Nah, tujuan pembelajarannya kita buat sama seperti yang tadi di modul ajar. Pertemuan pertama itu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data, yaitu mean, median, dan juga modus pada data tunggal dan juga data kelompok. Nah, di sini kita juga buat petunjuk pengerjaannya. Yang pertama di sini siswa diminta untuk mengisi nama kelompok dengan benar. Lalu yang kedua, cermati permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, selesaikan setiap perintah atau pertanyaan ataupun soal yang diberikan.
dengan mendiskusikannya bersama anggota kelompok masing-masing. Yang keempat, cermati pula instruksi dari guru terkait pengajian LKPD ini. Lalu yang terakhir, kumpulkan LKPD ini yang telah terisi lengkap saat selesai pembelajaran. Nah, untuk materi ukuran pemusutan data pada pertemuan satu, kami buat ada 5 soal, nomor satu, nomor 2, nomor tiganya, nomor 4, dan terakhir ada nomor 5. Ya, selanjutnya untuk pertemuan kedua, di next. Nah, pertemuan dua sama kayak yang pertama tadi, uh, yaitu bedanya adalah materinya. Di sini materi pertemuan kedua itu adalah ukuran penempatan data. Nah, di sini halaman pertamanya sama kayak tadi, siswa diminta untuk mengisi nama anggota kelompok dan identitasnya itu sama, alokasi waktunya sebesar 25 menit untuk mengajar LKPD ini. Tujuan pembelajarannya pada pertemuan kedua ini adalah peserta didik dapat menentukan ukuran penempatan dari kumpulan data, yaitu kuartil dan presentil pada data tunggal dan juga data kelompok. Untuk petunjuk pengerjaannya sama seperti sebelumnya, 1 sampai 5. Dan untuk soalnya pada pertemuan kedua ini kami buat ada 3 soal. Ini soal 2, lalu ada soal 3 pada halaman berikutnya. Nah, yang terakhir ada di pertemuan ketiga. Di next. Nah, pertemuan ketiga ini materinya itu adalah ukuran penyebaran data. Sama kayak sebelumnya juga, siswa diminta untuk mengisi nama-nama anggota kelompok dan waktu pengerjaannya yaitu sebesar 25 menit sama kayak sebelumnya. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini yaitu peserta didik dapat menentukan ukuran penyebaran dari kumpulan data, yaitu jangkauan interkuartil, varian, dan juga simpangan baku pada data tunggal dan juga data kelompok. Untuk petunjuk pengerjaannya dan untuk pertemuan ketiga ini LKPD-nya ada 5 soal. Ini soal kedua, 3, 4, dan ini soal kelima. Oke, selanjutnya adalah lembar soal. Oke, untuk lembar soal di sini ada 3 poin, ada lembar penilaian pengetahuan, ada remedial dan juga pengayaan nanti. Nah, untuk di sini saya jelaskan dulu untuk lembar soal penilaian pengetahuan atau asesmen sumatif, kami buat ke dalam 3 pertemuan juga di masing-masing materi. Materi pertama di pertemuan pertama yaitu tentang ukuran pemusatan data. Waktu pengerjaannya itu 20 menit, untuk soalnya ada sebanyak 3 soal. Nah, untuk pertemuan kedua, itu materinya adalah ukuran penempatan data, waktunya sama 20 menit, dan untuk jumlah soalnya adalah 2 soal. Lalu di pertemuan ketiga ini adalah materi ukuran penyebaran data, waktunya juga sama 20 menit, dan jumlah soalnya ada 2 soal. Next, selanjutnya untuk soal remedial, di sini kami buat soal remedialnya itu ada 3 soal. Jadi per materi kami buat 1 soal. Jadi untuk ukuran penyebaran 1 soal, penempatan 1 soal, dan juga pemusatan 1 soal. Jadi totalnya 3 soal. Untuk pengayaan juga sama. Jadi di masing-masing materi kami buat sebanyak 1 soal. Jadi totalnya adalah 3 soal. Ya, selanjutnya penjelasan tentang asesmen akan dijelaskan oleh Tahni. Jadi ini untuk lembar instrumen penilaian gaya belajar, asesmen diagnostik non kognitif. Ini yang kami nilai itu adalah gaya belajar para siswa. Jadi di sini pertanyaannya seperti melihat tampilan media yang digunakan guru. Ini kan masuknya visual. Kalau mendengarkan termasuk auditori, sedangkan membuat catatan itu masuk ke kinestetik. Di sini peserta didik dipersilakan untuk menjawab sesuai dengan kepribadian peserta didik masing-masing. Kemudian nanti dihitung di sini di akhir kesimpulannya apa. Kalau seandainya A berarti dia visual, kalau B dia auditori, dan C berarti dia kinestetik. Nah, kalau seandainya uh, ada beberapa peserta didik yang visual, auditori, atau kinestetik, ntar kemudian di pertemuan selanjutnya kami akan membuat mungkin kalau untuk yang visual kami cantumkan untuk link YouTube seperti itu, atau kalau auditori link seperti podcast kayak seperti itu di bahan ajarnya, di PPT bahan ajar. Kemudian ini untuk instrumen dan rubrik penilaian sikap yang masuk ke asesmen formatif. Ini ada aspek yang dinilai ada 3, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini kami nilai selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi di sini nama siswanya dan seterusnya di sini. Ini untuk deskripsinya dan pedoman penskorannya.
Ini untuk pedoman penilaiannya, skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Nah, dengan keterangan skor maksimal itu 12, karena terdapat 3 aspek yang dinilai, dan nilai tertingginya adalah 4. Ini untuk kategorinya ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Kemudian di sini ada untuk penilaian keterampilan, percaya diri, penyampaian, ini aspek yang dinilai, percaya diri, penyampaian isi, dan penggunaan bahasa. Masih sama, ada deskripsinya dan pedoman, pedoman penskorannya. Untuk cara pedoman penilaiannya itu juga masih sama, tapi untuk skor maksimalnya 10. Kategorinya juga masih sama, sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Kemudian di sini ada soal dan rubrik penilaian pengetahuan asesmen sumatif yang akan diisi, yang akan dikerjakan oleh para siswa secara individu di akhir pembelajaran. Ini untuk pertemuan satu. Nah, ini untuk rubriknya. Jadi ada skor 0, skor 1, skor 2, skor 3, skor 4. Jadi di sini kita buat kunci jawabannya per step. Jadi kalau seandainya siswa tidak mengerjakan sama sekali, berarti skornya 0. Kalau skor 1 itu jika siswa mengerjakan hingga step 1. Kalau siswa mengerjakan hingga step 2 saja, skornya 2. Kalau siswa mengerjakan hingga ke step 3, tetapi hasilnya kurang tepat, berarti nilainya skor 3. Tapi kalau skor 4, jika siswa mengerjakan sampai tuntas dengan hasil yang benar, itu skornya 4. Ini juga masih sama. Nah, aduh. Ini untuk pedoman penilaian, pedoman penskoran per soal, skor perolehan per skor maksimal kali bobot. Ini untuk pertemuan 2. Ini rubriknya masih sama kayak pertemuan 1, hanya saja soalnya yang berbeda. Ini untuk pertemuan 3. Selanjutnya terkait dengan PPT bahan ajar, boleh Anissa? Oke, selanjutnya di sini kami juga membuat PPT bahan ajarnya. Ada 3 pertemuan juga. Untuk pertemuan pertama di sini membahas materi ukuran pemusatan data. Nah, di sini ada ini data konsepnya gitu. Lalu kami juga jelaskan definisinya terlebih dahulu dari ukuran pemusatan data. Lalu kami buat juga bagan-bagannya apa aja yang akan dijabarkan nanti di PPT-nya. Kayak di sini ada ukuran pemusatan data itu ada yang tunggal sama yang kelompok. Untuk data tunggal ada median, modus, dan juga mean. Yang kelompok juga sama. Lalu di sini untuk yang pertama itu adalah ukuran pemusatan data tunggal. Kami jelaskan definisinya dan juga rumus-rumusnya. Ini median, mean, modus, dan juga mean di sini ada rumus yang sesuai. Lalu kami juga berikan contoh soalnya atau contoh kasusnya disertai dengan penyelesaiannya. Ini untuk mean, contoh soal median juga ada. Lalu ada contoh soal untuk modus yang di atas. Nah, selanjutnya di sini ada yang untuk data kelompoknya. Sama kayak sebelumnya juga kami taruh rumus yang sesuai. Lalu ini contoh soalnya disertai juga dengan penyelesaiannya. Lalu ada median, ada rumusnya untuk data kelompok. Kami juga berikan contoh soalnya yang terkait. Lalu ada penyelesaian juga. Terakhir ada modus, rumusnya, dan juga contoh soalnya. Kami juga contoh soalnya. Nah, untuk di slide terakhirnya itu kami taruh juga sumber lainnya. Jadi ini yang bisa dipelajari, referensi lain yang bisa dipelajari oleh siswa selain di PPT ini. Nah, untuk di pertemuan kedua itu membahas mengenai ukuran penempatan data. Ini kata konsepnya yang tadi. Lalu ini kita akan jelaskan juga definisi dari ukuran penempatan data itu apa. Dan ada yang membuat juga bagan-bagannya. Ada untuk penempatan data ini ada kuartil sama ada presentasi data kelompok. Terus ini juga sama kayak sebelumnya definisi, definisi data tunggal, ada rumus-rumusnya juga, contoh soal disertai dengan penyelesaian soal. Untuk yang kelompok ada rumus, contoh soal, dan juga penyelesaian soalnya. Untuk rumusnya, contoh soal, ini juga kami berikan 2 sumber lainnya mengenai penempatan data yang bisa dipelajari oleh siswa. Terakhir, untuk pertemuan ketiga, yaitu ukuran penyebaran data. Kami sama kayak sebelumnya ada definisi,
Terus ini bagan-bagannya, rumus-rumusnya, contoh soal, penyelesaian, dan juga kami taruh di slide itu adalah sumber lainnya yang dapat dipelajari oleh siswa. Ini dengan kelompok. Nah, ini untuk sumber lainnya yang dapat dipelajari. Setelah itu, kami tampilkan juga bahan ajar. Oke, untuk bahan ajar di sini kami ambil dari buku siswa kelas 10 SMA, yaitu Kemendikbud. Ini untuk pemusatan data, lalu di bawahnya ada juga penyebaran data, dan yang terakhir ada penempatan data. Begitu. Saya kembalikan kepada Tahni. Oke, mungkin sekian dari kami kelompok 15 terkait dengan rancangan pembelajaran kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Oke, di layar saya sudah ada Anita, Kori. Apakah ada lagi? Oke, boleh kepada Anita disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Anita. Saya izin bertanya kepada kelompok. Pada slide bagian solusi kesulitan siswa, tadi kalian menuliskan solusinya adalah dengan menjelaskan definisi dan kegunaan dari ukuran pemusatan, penempatan, dan penyebaran data. Nah, apakah bisa diberi contoh kegunaan seperti apa sih yang akan kalian sampaikan kepada siswa? Terima kasih. Baik, pertanyaan ditampung terlebih dahulu ya. Terima kasih Anita atas pertanyaannya. Boleh untuk Kori disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok presentasi. Saya ingin bertanya, tadi kan di model ajar telah dijelaskan kalian memilih penilaian gaya belajar sebagai asesmen diagnostik. Nah, menurut kalian apa sih yang bikin kalian memilih penilaian gaya belajar untuk asesmen diagnostik gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, untuk Siti Padilla, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Kan tadi kalian pakai PBL ya di kelas ya. Tantangan yang mungkin akan dihadapi guru dalam menerapkan PBL di kelas ini apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, dari kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya, Ibu, untuk Ya, menjawab. silakan. Oke, kami telah selesai berdiskusi. Mungkin Untuk pertanyaan di sini saya ingin menjawab pertanyaan Siti Fadila terlebih dahulu. Pertanyaannya itu adalah apa tantangan yang mungkin dihadapi guru dalam menerapkan PBL di kelas. Nah, berdasarkan yang sudah kami jelaskan tadi, menerapkan PBL pada materi pemusatan, penempatan juga penyebaran data ini dapat menjadi tantangan bagi guru. Salah satu kesulitannya itu adalah kompleksitas materi seperti mean, median, dan juga modus, serta simpangan baku gitu. Nah, seringkali sulit dipahami siswa ya tanpa konteks nyata.
Lalu untuk yang kedua itu keterbatasan waktu juga menjadi kendala karena PBL ini kan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tahap perencanaan, pengumpulan data hingga presentasi hasil di akhir dibandingkan dengan metode lainnya. Terus yang ketiga mungkin kesulitannya itu kesiapan siswa juga perlu diperhatikan karena kemampuan dasar yang beragam dari siswa tersebut dapat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Serta motivasi dan partisipasi siswa juga menjadi tantangan, terutama bagi siswa yang kurang percaya diri dalam matematika, sehingga guru itu tuh harus lebih berupaya mendorong mereka untuk terlibat atau aktif di dalam kelas tersebut ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin seperti itu, apakah menjawab Siti Fadila? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Siti Fadila. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaannya Kori tadi. Pertanyaannya itu adalah apa yang membuat kalian memilih penilaian gaya belajar seperti asesmen diagnostik di rancangan pembelajaran kalian. Jadi jawaban kita itu alasan kita memilih penilaian gaya belajar sebagai asesmen diagnosis di rancangan pembelajaran kita ini agar kita itu tahu cara belajar yang paling cocok buat siswa, buat si peserta didiknya. Nah, apakah mereka itu lebih ke visual atau auditori ataupun kinestetik. Jadi, pembelajarannya itu bisa disesuaikan biar lebih efektif dan bisa juga membantu eh, agar dan bisa juga membantu melihat hambatan emosional atau motivasi yang mengganggu belajar si peserta didiknya. Seperti itu. Apakah menjawab, Kori? Terjawab, Anissa. Terima kasih. Ya, terima kasih, Kori. Untuk pertanyaan ketiga, mungkin boleh Tahnia yang menjawabnya. Oke, untuk pertanyaan ketiga itu pertanyaan dari Anita. Pertanyaan itu di bagian solusi yang ini untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi ukuran pemusatan, penempatan, dan penyebaran data adalah yang ini salah satunya menjelaskan definisi dan kegunaan dari ukuran pemusatan, penempatan, dan penyebaran data. Kemudian Anita bertanya, apakah boleh dikasih contoh untuk kegunaannya dari ukuran pemusatan, penempatan, dan penyebaran data? Ya, mungkin kita sebagai guru bisa diambil salah satu kegunaannya atau manfaatnya itu yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Contohnya itu yang pernah siswa alami itu adalah pandemi COVID-19. Seperti yang sudah saya tampilkan tadi terkait dengan eh, pemahaman bermakna itu dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Jadi misalnya manfaatnya itu kita bisa jelaskan untuk ukuran pemusatan data rata-rata, misalnya rata-rata itu bisa kita pakai untuk mengetahui apakah kasus pandemi COVID-19 itu naik, turun, atau tetap stabil dalam suatu periode tertentu, atau kita bisa gunakan modus untuk mengetahui usia atau kelompok mana yang paling banyak kena penyakit COVID-19 seperti itu. Jadi sebagai guru kita dapat memberikan sebuah pemahaman bahwa materi yang akan kita pelajari ini dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata seperti itu. Apakah terjawab, Anita? Baik, sudah terjawab. Terima kasih kelompok. Terima kasih kembali. Mungkin itu untuk sesi pertanyaannya. Dari kami sekian. Apakah ada yang ingin ditambahkan dan direvisi oleh Ibu Ani? Tadi ini kelompok 15 ya, Iya, Ibu, kelompok 15. memakai model PBL ya. Iya, benar Ibu. Oke. Bahan ajarnya berupa apa? Berupa PPT Ibu. Enggak, selain PPT tadi saya lihat ditunjukkan juga buku-buku dari mana itu? Oh, Dari izin jawab Ibu, dari Kemendikbud, Ibu, dari buku buku siswa kelas 10 SMA Ibu. Yang ini. Oke. Menurut kalian ini sudah memfasilitasi belum untuk model PBL? kalau untuk dari soal-soal yang diberikan dan yang sudah kami buat untuk PPT Bahan Ajar, kami sudah meletakkan atau memberikan soal-soal yang berkaitan dengan masalah Kehidupan sehari-hari, kehidupan Ibu. sehari-hari, Bu. Ya, kan PBL itu banyak ya tahapannya. Ada
organizing juga ya. Iya. Artinya ini sudah bisa menjadi bahan ajar yang bisa membuat siswa belajar kelompok tidak Iya, ada tidak bagian masyarakat belajarnya atau apa yang bisa digunakan untuk bekerja kelompok. Dari yang kami baca, sebentar Ibu, ada beberapa yang kayak soal-soalnya itu tentang kayak soal cerita gitu Ibu yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Ibu. Kayak ini ada beberapa soal yang berkaitan yang mungkin siswa eh, terjadi di kehidupan siswa gitu Bu di sekolah soal-soalnya. Ada ini ya, bisa diskusi kelompok ya Iya Ibu. melalui Betul, Ibu. bahan ajar. Oke, oke. Jadi sebenarnya apa yang model yang kita pilih itu eh, terkait juga dengan bahan ajarnya nanti ya. Jadi bahan ajar yang kita gunakan itu juga mestinya tuh terintegrasi dengan model yang kita pilih gitu supaya saling mendukung satu sama lain. Baik itu di PPT ataupun di ini buku ajar ya dari pemerintah. Oke. Kemudian tadi saya lihat rubrik yang digunakan adalah rubrik non-kognitif iya. yang merupakan ini ya salah satu asesmen diagnostik ya untuk menilai gaya belajar siswa. Nah, eh, tentu saja rubrik apa atau asesmen yang dipakai ini atau yang dipilih ini eh, tidak dibiarkan begitu saja ya hasilnya. Tentunya ini harus ada follow up-nya ke bahan ajar nanti yang akan digunakan oleh guru untuk mengajar. Benar. Nah, nanti dari hasil asesmen ini akan ada tiga jenis gaya belajar yang akan ditemukan. Eh, apakah tiga jenis bahan ajar tersebut sudah difasilitasi melalui bahan ajar ataupun dari model pembelajaran yang dipilih? Baik, saya izin menjawab. Kalau untuk Hmm. yang gaya belajar yang visual, jadi di PPT bahan ajar, di setiap akhir slide-nya kami kasih sumber lainnya berupa video pembelajaran Ibu, yang kami ambil dari YouTube. Nah, kalau untuk yang auditori mungkin bisa, Oh, tadi bukan bukan ini ya, saya kira itu referensi. oh enggak Ibu, itu sumber lain Ibu. Oke. Oke, oke. Berarti yang belum dibahas di PPT tersebut ditambahkan dengan video tersebut gitu ya, Iya, bagi benar. siswa yang gaya belajarnya adalah auditori atau visual. Ya. Oke. Kemudian kalau untuk yang kinestetik bagaimana? Sebenarnya untuk yang kinestetik, menurut kami bisa dipecahkan di kelompok sih Bu. Jadi kan, Maksudnya gimana? bentar, Ibu. Bentar, Ibu. Penugasan yang diberikan coba berupa apa? Tes evaluasi. Bentar. Tes evaluasi. Kalau kerja kelompoknya mereka disuruh ngapain? LKPD, Ibu. Mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ada ini nggak kayak project gitu nggak ada ya? Eh, Eh, Tidak ada Ibu. Di LKPD-nya tuh kami menaruh beberapa soal yang tentang PBL Ibu kayak kehidupan sehari-hari yang tadi. Jadi di situ siswa bisa berdiskusi sama teman-teman kelompoknya Ibu untuk membahas soal-soal tersebut. Seperti itu Ibu. Hmm. Itu sebenarnya belum sepenuhnya memfasilitasi untuk yang kinestetik ya. Biasanya yang kinestetik itu difasilitasi dengan memberikan project yang membuat mereka banyak bekerja kayak gitu. Eh, oh, tuh kira-kira tuh untuk materi yang statistika ini mereka dikasih apa supaya mereka tuh banyak gerak. em, kalau mungkin bisa dari gurunya Ibu. Jadi gurunya ketika menjelaskan PPT bahan ajar, misalnya terdapat suatu data. Nah, data yang diambil itu menggunakan benda Ibu, benda konkret. Mungkin bisa misalnya seperti 5 pensil seperti itu. Jadi nanti
dipegang 5 pensil seperti itu. Jadi menggunakan benda konkret. Apakah seperti itu bisa digunakan, Ibu? Ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi mereka tuh mm, harus difasilitasi dengan apa? Bisa dengan tadi benda-benda konkret atau mereka disuruh mengerjakan suatu project, projectnya project apa begitu ya. Misalnya eh, kalau di luar jam pelajaran mereka bisa dikasih latihan untuk mengumpulkan data-data yang ada di sekitar eh, apa rumah mereka, misalnya kan data penduduk yang bisa mereka minta ke puskesmas atau posyandu atau di mana gitu ya. Jadi mereka bisa banyak bergerak begitu untuk penugasan proyeknya. Nah, kali bisa seperti itu. Oke. Kemudian bisa juga mereka disuruh untuk menggambar, misalnya kan di statistika itu ada juga gambar grafik ya, kayak histogram, polygon seperti itu. Itu bisa juga salah satunya. Oke, lalu tadi masih di asesmen non-kognitif yang diagnostik tadi. Itu gimana tuh cara ngitungnya? Kan ada, coba saya lihat ada A, B, C tuh penilaiannya di Oke, atas. jadi Ya, eh, gimana nih? jadi misalnya siswa A, jadi ini per individu mengerjakan Ibu. Jadi Nah, misalnya siswa A, dia yang nomor satu lebih ke yang A melihat tampilan media. Nah, kemudian yang nomor dua, misalnya dia A juga, nomor tiga A. Nah, nanti dihitung yang paling banyak, Ibu. tunggu. Eh, apa bedanya A yang di optionnya ini dengan A, B, C yang ada di pilihan, pilihan yang ke bawah itu, yang kolom? Oh, yang ini, Ibu. Kan optionnya kan A, B, C juga. Apakah optionnya itu sudah mengarahkan kepada gaya belajarnya? Misalnya A itu untuk menunjukkan gaya belajar bagian estetik, visual, atau bagaimana? Iya, benar, Ibu. Jadi untuk yang A ini adalah jawaban yang A yang di sini maupun yang di kolom ini itu menunjukkan gaya belajar visual, Ibu. Makanya kalau di akhir terdapat keterangan kalau yang A itu visual. Jadi misalnya gini, saya jawab soal nomor satu nih. Nomor satu coba. Hmm, pada waktu mengikuti pelajaran saya adalah melihat tampilan media yang digunakan guru. Berarti kalau misalnya pilihan saya A, saya isinya di A. Iya, dicentang, Gini, Ibu. dicentang A Iya. gitu. Iya. Oh, gitu. Oke, nanti ngitungnya gimana? Jadi nanti dihitung, jadi misalnya yang di kolom A, misalnya terdapat 11 soal, misalnya di kolom A 3, kemudian di kolom B 3. Nah, sisanya di kolom eh, C. Nah, berarti kan yang di paling banyak di kolom C, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa siswa tersebut kinestetik, Ibu, karena C itu kinestetik. Jadi diambil yang terbanyak, Ibu. Jadi tidak ada interval kriteria, misalnya 3 sampai 5 itu termasuk visual yang bagaimana, yang rendah, tinggi, sedang. Nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada interval rentang kriterianya. Ya, untuk yang asesmen diagnostik, kami bentuknya tidak memakai kriteria, Ibu. Tapi untuk asesmen lain seperti formatif dan sumatif, kami memakai kriteria. Ada sumbernya untuk yang ini? Kalau yang ini, ada, Ibu, sumbernya di PPT. Ambil dari mana? Artikel atau apa? Ambil di artikel, Ibu. Hmm, baik. Nanti tampilkan ini ya, Tapi saya link lupa sumbernya. masukin, Ibu, ke PPT, nanti saya tambahkan, Ibu. Oke. Kemudian, coba lihat asesmen yang lain Ini untuk asesmen formatif, Ibu. Yang penilaian sikap. ke bawahnya. Bawahnya lagi. Oh, ini ada ya, pedoman penilaiannya. Iya, Nah, ini ada maksud saya kategori. tadi. Biasanya kan kalau penilaian itu kan ada kategori atau kriterianya tuh. Oke, ke bawahnya lagi. Rubrik untuk ini, tes. Oh, tes. Di bawah, Ibu. Ini untuk soalnya, tes apa, evaluasinya. Ini untuk rubriknya, Ibu. Ya, kalian belum mengarah ke kemampuan matematis tertentu ya.
Ah, Misalnya pemahaman konsep atau oh, iya. kemampuan pemecahan masalah. Ya belum, Ibu. Belum. Jadi Oke. di penyelesaian soalnya saja Ibu, yang kami nilai. Oh, berarti nanti penyelesaian soalnya skor pedoman penskoran itu berdasarkan tahapan pengerjaan soalnya gitu ya. Iya, benar, Ibu. Kalau bobot biasanya tuh nggak pakai bobot sebenarnya juga bisa kalau kita udah ngasih ini pedoman penskoran. Jadi nanti jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimum dikali dengan 100%. Oh, ini dibobot lagi ya. Kalau dibobot lagi berarti nanti bobotnya dikali dengan jumlah skor yang diperoleh oleh siswa sini ya. Iya, Kemudian baru Ibu. dibagi. Oh, lalu nanti skor terakhirnya jumlahkan masing-masing. Iya, jadi untuk nomor satu skornya berapa setelah di eh, skor perolehan per skor maksimal dikali bobot yang ini. Jadi per soal Mm-mm. dihitung, Ibu. Nanti ditambahkan nilainya, Ibu. Ini untuk contoh Berarti skor penilaian. maksimumnya tetap aja 100 berarti ya. Iya, Ibu. Ini contohnya. Nomor satu misalnya 2/4 kali 35 kan 35%. Ntar ditambahkan jadi skor perolehannya 72,5. Seperti itu, Bobot Ibu. berdasarkan level kesulitan ini soal. Iya, Ibu. Untuk Hmm. level kesulitan soal. Yang Oke, paling sulit ada di nomor 2, Ibu. baik. Dari saya cukup ya. Untuk kelompok ini sudah cukup bagus. Hmm, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih atas saran-sarannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya sampai kelompok berapa ya? Minggu depan masih ada? Minggu depan masih ada, Ibu. Kita sampai minggu ke berapa? Tinggal berapa kelompok? Sebentar, Enam Ibu. kelompok lagi, Bu. 6 kelompok Enam lagi. kelompok lagi. Berarti berapa minggu lagi? 3 minggu lagi kita ya? Ya, Ibu. Sampai pertemuan 16, Ibu. 16. Oh iya, kita kan nggak ada ujian ya. Iya, Ibu. Baik, silakan untuk kelompok berikutnya. Baik, Ibu Ani, terima kasih sebelumnya. Jadi, kami kelompok 16 yang akan mempresentasikan eh, presentasi kami, yaitu terkait tentang representasi dan interpretasi data. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi ini rancangan pembelajaran dari kelompok 16. Jadi saya sendiri, Dasin Vito, dan juga rekan saya yaitu Kak Velin Amiratul Insia. Mungkin boleh Kak Velin untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Eh, ya, di sini saya anggota kelompok 16. Perkenalkan, saya Felina Merlins ya. Oke, baik. Terima kasih, April. Lanjut. Jadi ini rancangan pembelajaran kelompok 16. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu terkait analisis kesulitan peserta didik yang dimana ini menjadi apa langkah awal kami dalam menyusunnya gitu. Jadi di sini analisis kesulitan peserta didiknya itu ada 5. Yang pertama itu jika ditarik kesimpulannya itu siswa itu kesulitan dalam menyelesaikan soal teks gitu. Jadi di sini juga udah ada sumbernya, yaitu peserta didik mengalami kesulitan saat menjawab soal yang disajikan dalam bentuk teks tertulis, terutama dalam menginterpretasikan informasi dan penerapannya dalam bentuk representasi data. Gitu. Lalu yang kedua itu terkait kesulitan dalam membaca informasi dari histogram. Jadi di situ siswa juga mengalami kesulitan dalam membaca dengan tepat terkait informasi dari yang histogram dan juga mengidentifikasi representasi skala dalam garis vertikal maupun horizontal sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami menalar tentang representasi grafik dari distribusi khususnya pada histogram. Di sini ada sumbernya yaitu Delmas Garfield dan OMS tahun 2005. Lalu yang ketiga itu kesulitan membaca dan memahami soal. Di sini peserta didik menunjukkan kesulitan dalam membaca dan memahami kalimat soal yang berkaitan dengan penyajian data. Banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam mengubah kalimat soal menjadi representasi matematis yang sesuai. Lalu kesulitan peserta didik yang keempat itu terkait di sini penalaran statis siswa
masih kurang atau belum baik. Di sini mungkin lebih ke general terkait permasalahannya, lebih ke permasalahan statistikanya gitu. Di sini eh, menurut Rosida tahun 2016 mengatakan siswa tidak dapat melakukan penalaran statis dengan baik karena siswa belum mampu menafsirkan serta mengambil kesimpulan sesuai konteks yang diberikan. Ini mungkin lebih ke general masalah statistikanya gitu. Lalu yang terakhir itu kesulitan dalam mengidentifikasi representasi skala. Di sini sama sumbernya sama yang tadi, cuman ini dua poin yang berbeda. Jadi selain itu siswa juga mengalami kesulitan dalam membaca dengan tepat informasi dari histogram dan mengidentifikasi representasi skala dalam garis vertikal maupun horizontal, sehingga siswa masih kesulitan dalam memahami dan menalar tentang representasi grafik dari distribusi, khususnya pada histogram. Terus di sini ada tiga solusi dari kami. Di sini yang pertama itu penerapan pendekatan PMRI dengan Microsoft Excel. Di sini mungkin jadi salah satu inovasi gitu ya mungkin dari kami terkait penggunaan Microsoft Excel. Jadi di sini menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan aplikatif dapat membantu peserta didik dalam menginterpretasikan data dengan baik gitu. Lalu yang kedua ini di sini model pembelajarannya berbasis student centered learning seperti mungkin yang emang diterapkan di kurikulum 2013 yang dimana mengedepankan student centered learning gitu. Sini yang ketiga itu yaitu terkait model pembelajaran flip classroom. Di sini menerapkan model pembelajaran ini agar siswa udah tahu terlebih dahulu terkait materinya dan juga udah belajar, lalu ketika pembelajaran eh, tinggal mengulas sedikit apa yang mungkin siswa-siswinya yang mengalami kesulitan atau butuh diskusi gitu. Lalu di sini ada peta konsepnya akan dijelaskan oleh Kak Felin. Baik, untuk peta konsep selanjutnya itu terdapat materi prasyarat. Di sini kami menggunakan 3 materi prasyarat. Yang pertama yaitu konsep dasar data dan grafik. Kemudian peserta didik harus bisa membaca tabel atau grafik sederhana. Kemudian peserta didik memahami ukuran pemusatan data yang terdiri atas median, dan modus. Kemudian yang berwarna pink itu materi tujuannya, yaitu representasi data. Kemudian di representasi data itu terdapat subbab, yaitu histogram, frekuensi relatif, box plot, dan diagram pencar. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di sini capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami dan menganalisis data menggunakan konsep statistika deskriptif seperti ukuran pemusatan, median, mean, modus, dan penyebaran, jangkauan, kuartil, dan box plot, serta mampu menyajikan data dalam berbagai bentuk grafik seperti tabel distribusi frekuensi, diagram batang, histogram, diagram pencar, dan box plot. Kemudian peserta didik dapat menginterpretasikan data yang disajikan untuk membuat kesimpulan dan pengambilan keputusan secara logis, kritis, dan akurat dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis jenis data dan memilih representasi grafik yang sesuai. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat berbagai grafik seperti diagram batang, histogram, dan box plot. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik memahami penggunaan grafik untuk mengambil keputusan. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menganalisis data dan merepresentasikan data tersebut menjadi bentuk diagram.
Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik dapat menganalisis data kasus kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada modul ajar. Bisa dibukakan filenya. Di sini modul ajar yang pertama yaitu informasi umum. Terdapat identitas modul ajar yang terdiri atas nama penyusun, satuan pendidikan yaitu SMA, kelas, fase, alokasi waktu. Di sini kami menggunakan satu pertemuan atau 3 kali 45 menit. Kemudian mata pelajaran, elemen, capaian pembelajaran. Kemudian ada materi pokoknya. Materi pokok yaitu representasi dan interpretasi data. Bisa di Kemudian kompetensi awalnya yaitu yang pertama memahami konsep dasar data dan grafik. Yang kedua yaitu membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik sederhana. Kemudian yang ketiga mengenal ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Menggunakan data untuk menjunjung nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Kemudian yang kedua bernalar kritis, menganalisis data secara logis dan sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu bergotong royong, yaitu bekerja sama dalam kelompok untuk mengolah dan menyajikan data. Kemudian yang terakhir, kreatif, yaitu menyajikan data secara visual, menarik, dan informatif. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Kami menggunakan media berupa PowerPoint, kemudian YouTube, dan lembar kerja peserta didik. Kemudian alatnya ada laptop, proyektor, dan papan tulis. Selanjutnya ada target peserta didik. Di sini kami menargetkan peserta didik reguler atau tipikal dan peserta didik dengan kesulitan belajar. Kemudian model pembelajaran yaitu problem based learning. Kemudian metode pembelajarannya yaitu presentasi dan diskusi. Untuk pendekatan pembelajarannya kami menggunakan kooperatif karena pendekatan ini menempatkan peserta didik dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan mengembangkan keterampilan sosial. Kemudian yang selanjutnya sumber belajar. Kami menggunakan sumber belajar dari buku paket, video pembelajaran dari YouTube, dan modul ajar. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Yang pertama terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis jenis data dan memilih representasi grafik yang sesuai. Kemudian peserta didik dapat membuat berbagai grafik seperti diagram batang, histogram, dan box plot. Yang ketiga yaitu peserta didik memahami penggunaan grafik untuk pengambilan keputusan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis data dan merepresentasikan data tersebut menjadi bentuk diagram.
Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik dapat menganalisis data kasus kehidupan sehari-hari dan menginterpretasikannya. Kemudian yang kedua ada pemahaman bermakna. Peserta didik mampu membandingkan kategori histogram, melihat distribusi data, menunjukkan hubungan antar variabel, dan memilih grafik yang tepat. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dapat memahami karakteristik utama data, variasi, dan pencilan data. Kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantik. Yang pertama, ada apa perbedaan antara diagram batang dan histogram dalam situasi apa kita harus menggunakannya. Yang kedua, mengapa menurut kalian data sering disajikan dalam bentuk grafik, bukan dalam teks. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Bisakah kalian memberikan contoh? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Restin. Selanjutnya terkait kegiatan pembelajaran, di sini ada langkah-langkah pembelajarannya dibagi 3 menjadi tahapan kegiatan pembelajaran dan juga alokasi waktu. Yang pertama itu terkait pendahuluan. Di sini kita orientasi terlebih dahulu sekitar 5 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam pembuka, berdoa sebelum mulai pembelajaran, mengecek kehadiran peserta didik, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai motivasi. Terus juga guru mengkondisikan peserta didik dengan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran. Lalu yang kedua itu di dalam pendahuluan ada persepsi juga sekitar 5 menit. Di sini guru mengajak peserta didik mengingat kembali materi sebelumnya tentang pemahaman pemusatan data. Lalu yang kedua, guru memberikan asesmen diagnostik dalam bentuk pertanyaan secara langsung untuk mengetahui pemahaman peserta. Lalu dilanjutkan motivasinya seperti yang tadi saya sudah bilang, yaitu terkait menyampaikan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Lalu yang kedua, guru menyampaikan kegiatan pembelajarannya serta penilaian yang akan dilakukan. Lalu masuk ke tahapan inti, yaitu fase pertama orientasi sekitar 55 menit. Yang pertama, guru memberikan penjelasan tentang jenis-jenis data serta penyajian data, yaitu meliputi tabel, diagram batang, histogram, dan juga box plot. Lalu yang kedua, guru menjelaskan perbedaan antara diagram batang dan juga histogram. Lalu yang ketiga, guru memberikan contoh kontekstual yang relevan dengan kehidupan peserta didik, seperti yang tadi inovasinya atau solusinya itu terkait pendekatan melalui PMRI. Di sini kita memberikan contoh kontekstualnya itu seperti menampilkan grafik tren COVID-19 dan juga bertanya pada peserta didik apa informasi yang kalian dapatkan dari grafik ini. Lalu yang keempat, guru menunjukkan cara menyusun tabel distribusi frekuensi dari data mentah menggunakan video. Lalu yang kelima, guru mengajak peserta didik untuk memperhatikan langsung apa yang telah dipelajari dalam video, yaitu cara menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel. Lalu yang keenam, guru membimbing peserta didik membuat diagram batang dan histogram dari tabel di Excel. Lalu fase yang kedua, ini terkait mengorganisir peserta didiknya sekitar 30 menit. Yang pertama, peserta didik dikelompokkan dalam kelompok diskusi yang beranggotakan 4-5 orang. Lalu, yang kedua, guru membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, peserta didik melakukan diskusi dalam kelompoknya masing-masing berdasarkan petunjuk yang ada dalam LKPD. Lalu yang keempat, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam kelompok saat mendiskusikan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Lalu yang kelima, guru berkeliling mengamati peserta didik dalam kelompok belajar dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila mengalami kesulitan. Lalu fase yang ketiga terkait menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini sekitar 20 menit. Yang pertama, peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok yang telah dikerjakan. Lalu yang kedua, peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan. Lalu yang ketiga, guru bersama peserta didik menganalisis hasil presentasi untuk mengkonfirmasi dan melengkapi informasi atau tanggapan. Yang keempat, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik. Lalu tahapan yang terakhir itu terkait penutup. Di sini sekitar 15 menit. Yang pertama,
Satu, guru mengajak peserta didik untuk berpikir kembali tentang materi yang sudah mereka dapatkan. Apa yang sulit dan apa yang ingin mereka pelajari lagi. Lalu yang kedua, guru meminta perwakilan peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan pembelajarannya. Lalu yang ketiga, guru memberikan latihan tambahan untuk dikerjakan secara mandiri oleh peserta didik. Lalu yang keempat, guru menyampaikan rencana pertemuan selanjutnya dan memberitahukan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh peserta. Lalu yang terakhir, guru mengajak peserta didik berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan salam. Yang kelima, terkait asesmen diagnostik, asesmen. Yang pertama itu asesmen diagnostik. Di sini dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Di sini menggunakan metode diskusi dan ada dua pertanyaan. Yang pertama itu sebutkan macam-macam diagram yang pernah kamu lihat dan kamu ketahui. Lalu yang kedua, apa saja yang kalian ketahui tentang mean, median, dan modus. Lalu eh, yang kedua itu terkait asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik. Lalu yang ketiga, asesmen sumatif dilakukan setelah pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian peserta didik. Di sini ada terkait remedial dan juga pengayaan. Di sini untuk yang remedial ada soal. Jadi untuk yang remedial ini diberikan kepada peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM bertujuan untuk memastikan peserta didik dapat mencapai standar kompetensi yang diharapkan melalui pendekatan yang lebih personal dan fokus pada kebutuhan belajar merdeka. Di sini soal remedialnya di sebuah kelas guru memberikan data tentang jumlah kendaraan yang melewati jalan utama dalam rentang waktu tertentu. Dengan rincian data bertanya adalah data kendaraan per 15 menit, yaitu ada 10, 15, 12, 18, 20, 25, 22, 18, 30, 25, 20, 15. Di sini ada tugasnya atau instruksinya. Yang pertama, buat tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel dengan interval kelas 5. Lalu yang kedua, buat diagram batang dari tabel distribusi tersebut menggunakan Excel. Lalu di sini ketiga, hitunglah rata-rata atau mean dari data kendaraan tersebut menggunakan formula Excel. Yang keempat, dari diagram batang, apa yang dapat disimpulkan tentang pola jumlah kendaraan. Lalu yang kedua itu terkait pengayaan. Di sini akan diberikan kepada siswa yang mendapat nilai di atas KKM. Di sini juga bertujuan untuk mendorong peserta didik mencapai potensi maksimalnya, lalu mengembangkan kreativitas dan memperdalam pemahaman mereka terhadap materinya. Yang pertama itu untuk soalnya itu berbunyi sebuah toko mencatat jumlah penjualan produk setiap hari selama 2 minggu. Data penjualannya itu dalam per hari itu ada 8, 9, 10, 10, 12, 7, 8, 8, 11, 10, 8, 7, 9, 8 ini per harinya. Lalu untuk instruksinya apa atau soalnya apa di sini pertama, satu buat tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel dengan interval kelas 3. Lalu yang kedua, sajikan data tersebut dalam bentuk histogram dan box plot menggunakan Excel. Lalu yang ketiga, apa yang dapat disimpulkan tentang frekuensi penjualan kepada kelas interval tertentu. Lalu yang keempat, berdasarkan data, usulkan rekomendasi untuk meningkatkan penjualan toko tersebut. Selanjutnya terkait refleksi. Di sini ada dua refleksi. Yang pertama untuk peserta didik, lalu yang kedua untuk guru. Refleksi untuk peserta didik. Yang pertama, bagaimana pada materi pada hari ini, apa yang kalian dapat simpulkan. Lalu yang kedua, apa yang akan kalian lakukan untuk mendalami materi hari ini. Lalu yang ketiga, untuk refleksi peserta didik, yaitu jika diberikan presentasi 1-100%, berapa persen Anda memahami materi pada hari ini. Lalu yang kedua, untuk refleksi untuk guru. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, jika diberikan presentasi 1-100%, berapa banyak siswa yang mencapai tujuan pembelajaran hari ini? Lalu yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam memahami materi pada hari ini? Lalu apa solusinya untuk menangani kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut? Yang ketiga, terkait apakah kondisi kelas selama pembelajaran hari ini itu tentram atau tidak? Jika tidak, apa solusinya? Di sini ada referensi kita terkait dari awal dari analisis kesulitannya, lalu sampai terkait yang ingin kita ajarkan atau bahan ajarnya. Di sini juga ada referensinya. Di sini ada lampiran juga terkait bahan ajar, remedial dan pengayaan, lalu LKPD. Di sini untuk lampiran LKPD-nya. Lalu ini untuk pengayaannya dan juga remedial. Nah, lanjut ke selanjutnya terkait sebentar. Terkait ini apa terkait bahan ajarnya terlebih dahulu. Mungkin untuk bahan ajarnya akan dijelaskan oleh Kak Felin.
Baik, di sini bahan ajar kita menggunakan PowerPoint. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, bisa di-scroll ke bawah. Yang pertama yaitu memahami jenis-jenis data serta penyajian data, kemudian perbedaan antara diagram batang dan histogram. Kemudian yang ketiga menggunakan Excel untuk membuat diagram batang dan histogram. Selanjutnya ada jenis-jenis diagram. Di sini kami hanya menggunakan diagram batang, histogram, dan box plot. Selanjutnya terdapat penjelasan tentang diagram batang. Kemudian ada komponen diagram batang. Selanjutnya ada penjelasan yang lebih lanjut tentang diagram batang. Di sini terdapat diagram batang tumpuk yang dijelaskan. Kemudian selanjutnya ada box plot. Terdapat penjelasan tentang box plot, kemudian kemudian ada penjelasan kelima ukuran, penjelasan tentang ukuran data yang akan digunakan dalam box plot apa saja. Jadi kita menggunakan box plot itu dengan ukuran data, nilai minimum dan maksimum, kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar, yaitu kuartil pertama, kuartil ketiga, dan median. Selanjutnya ada jangkauan interkuartil dan pencilan. Selanjutnya ada komponen box plot dan untuk slide ini terjadi kesalahan. Seharusnya dihapus karena kita tidak membahas diagram lingkaran. Kemudian yang terakhir yaitu histogram. Terdapat penjelasan histogram. Kemudian ada perbedaan histogram dan diagram batang. Dan selanjutnya ada cara memilih sajian data yang tepat. Dan yang terakhir adalah pengenalan Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya yaitu LKPD. Oke, di sini saya izin menjelaskan terkait LKPD-nya. Di sini halaman awal atau covernya yang pertama, lalu di sini ada halaman kedua itu terkait identitas, lalu juga ada tujuan pelajaran dan juga petunjuk LKPD-nya. Lalu di sini ada soalnya terkait pemilihan grafik yang pertama dan juga di sini menjelaskan. Lalu yang kedua di sini terkait box plot. Maaf. Selanjutnya terkait box plot. Sini juga ada 2 soal juga terkait box plot. Sini ada penjelasannya. Lalu yang terakhir itu terkait konteks realnya terkait kasus COVID-19-nya. Di sini gimana kita cara memilih datanya untuk mudah dianalisis gitu. Di sini untuk penjelasan LKPD-nya. Next itu terkait
Oke. Terkait rubrik penilaian dari LKPD-nya tersendiri. Sini rubrik penilaiannya, identitasnya dan juga petunjuk umumnya. Di sini untuk soal yang COVID-19. Di sini ada kunci jawabannya. Yang A itu kunci jawabannya pendapat terhadap data di atas. Situ data di atas menunjukkan jumlah kasus COVID-19 di Subang berdasarkan kategori umur. Namun data ini terorganisir karena hanya berupa deretan angka tanpa struktur yang jelas, sehingga sulit untuk dianalisis secara langsung. Lalu yang B itu cara menyajikan data agar lebih mudah dianalisis. Di sini itu data dapat disajikan dalam bentuk yang pertama, tabel frekuensi untuk menyusun jumlah kasus berdasarkan kategori umum, misalkan 0 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30 dan seterusnya. Lalu yang kedua bisa dalam bentuk diagram batang untuk memvisualisasikan jumlah kasus per umur untuk membandingkan gitu. Lalu yang ketiga diagram lingkaran untuk menunjukkan proporsinya kasus di setiap kategori umur. Di sini yang ketiga terkait alasannya. Alasannya itu yang pertama, kalau untuk yang tabel frekuensi itu membantu menyusun data secara terorganisir sehingga pola distribusi kasus lebih mudah terlihat. Di sini untuk membuat perbandingan antara kategori umur lebih mudah dipahami secara visual. Di sini untuk yang diagram lingkaran berguna untuk menunjukkan distribusi kasus dalam proporsi yang jelas. Sini ada aspek penilaiannya atau kriteria penilaiannya. Di sini yang pertama terkait aspek pemahaman data. Untuk kriteria penilaiannya itu mengidentifikasi data yang disajikan secara mentah. Ini skor maksimumnya 2. Lalu usulan penyajian datanya itu memberikan 2 sampai 3 usulan cara penyajian data, tabel diagram batang, histogram. Di sini 3. Lalu terkait aspek alasan yang diberikan, ini menjelaskan secara logis di balik cara penyajian yang diusulkan berdasarkan aspek kemudahan analisis. Ini poinnya 3. Lalu yang terakhir, aspek kelengkapan jawaban. Untuk kriteria penilaian itu menjawab semua poin pertanyaan dengan jelas dan relevan. Poinnya 2 dan juga skor maksimumnya ini 2. Terus juga untuk total maksimum dari soal ini ada 10. Terus soal yang kedua untuk yang box plot. Kunci jawabannya ini yang pertama untuk yang A. Jadi berapakah banyaknya orang yang terdapat dalam keluarga para siswa di kelas tersebut? Oke, lanjut. Kunci jawabannya itu untuk menghitung total jumlah anggota keluarga, di sini tambahan nilai frekuensi setiap data pada diagram. Ini untuk keluarga dengan 2 anggota sama dengan 2 keluarga. Begitupun seterusnya gitu. Di sini tinggal di jumlah total siswanya, lalu dikalikan total anggota keluarganya. Ini untuk jumlah total siswanya 45 dan untuk total anggota keluarganya 113. Jadi jawabannya 113. Lalu untuk yang B ini Jono mengatakan bahwa dia memiliki 8 anggota keluarga dan bertanya mengapa tanda X di atas angka 8 lebih pendek dibanding angka yang lain. Untuk penjelasannya ini, panjang tanda X tidak menunjukkan jumlah anggota keluarga Jono sendiri, tapi jumlah siswa yang memiliki anggota keluarga sebanyak 8 orang. Lalu karena hanya ada satu siswa, yaitu Jono, yang memiliki keluarga berjumlah 8 orang, maka tanda X di angka 8 lebih pendek dibandingkan angka lainnya seperti 5 yang memiliki 5 siswa. Dengan demikian, diagram plotnya benar karena menunjukkan frekuensi jumlah anggota keluarga di kelas. Ini ada kriteria penilaiannya. Untuk yang pertama ini, yang A dulu, terkait pemahaman hitung total anggota keluarga. Di sini ada 4 skor atau 4 penilaian. Yang pertama itu ada perlu perbaikan. Sini tidak menjawab atau seluruh langkah salah. Yaitu yang kedua itu terkait cukup saja, yaitu menjawab sebagian dengan perhitungan yang salah atau tidak lengkap. Lalu yang ketiga ini menjawab benar, tapi langkah perhitungannya kurang lengkap. Lalu yang sangat baik ini menjawab dengan benar seluruh total anggota keluarga dan langkah perhitungan disajikan dengan logis. Lalu untuk kriteria yang kedua itu pemahaman konsep dot plotnya. Yang pertama itu terkait perlu perbaikan, di sini penjelasan salah atau tidak menjawab, penjelasan benar sebagian tapi tidak lengkap atau ada kesalahan minor. Yang ketiga, penjelasan benar tapi kurang mendalam atau tidak mencakup semua aspek pertanyaan. Lalu yang terakhir, penjelasan yang sangat jelas dan menjawab pertanyaan Jono dengan argumen yang logis dan mendalam. Untuk rubrik penilaian yang terakhir dalam LKPD itu ini sini untuk kunci jawabannya itu yang pertama di sini untuk poin A. Poin A itu terkait perubahan berat badan seekor kucing dari lahir sampai usia 2 tahun. Di sini gambar grafiknya yang ketiga. Karena apa? Karena
Terkait berat badan pastinya sering bertambahnya usia, bertambah pula berat badan. Lalu yang kedua, poin B itu terkait aktivitas kegiatan anak dari sebelum tidur hingga setelah tidur. Ini poin B grafik 1, poin B karena mengalami penurunan karena aktivitasnya akan menurun bahkan sampai tidak ada aktivitas. Lalu yang C itu grafik yang kedua, poin C grafiknya pasti diagram batang karena akan membandingkan jumlah penduduk di kota 6 kota yang berbeda. Lalu grafik poin poin D itu grafiknya yang keempat karena untuk siklus pasang surut air laut pastinya akan kembali ke seperti pasang. Jadi pasang terlebih dahulu lalu surut lalu juga pasang kembali. Untuk kriteria penilaiannya ini terkait pemilihan grafik tentang suatu kondisi. Sini yang pertama ada 3 penilaian. Yang pertama perlu perbaikan. Di sini tidak menjawab seluruhnya dengan benar. Lalu yang kedua ini menjawab grafik dengan benar, tetapi alasannya kurang tepat atau sebagian grafik terjawab dengan benar beserta alasannya. Lalu yang skor 4 ini, skor yang ketiga harusnya ini baik, yaitu menjawab dengan seluruh grafik beserta alasannya dengan benar. Itu terkait rubrik penilaian LKPD. Lalu selanjutnya itu terkait eh, penilaian keterampilan dan juga sikap. Di sini ada penilaian keterampilan. Di sini tujuan pembelajarannya ada sama yang sudah disebutkan sebelumnya. Sini ada penilaian keterampilan, ada kategori nama peserta didik, keterampilan 1, 2, dan 3. Dan juga ada 4 poin setiap keterampilannya. Sini ada rubrik atau pedoman pencocokan dalam menyajikan data. Sini indikatornya yang pertama itu terkait penyajian data dan isi materi dalam LKPD relevan. 4 ini jika memuat penyajian data dan isi yang relevan. Ini jika hanya memuat penyajian data yang relevan. Lalu yang kedua itu jika hanya memuat isi yang relevan. Lalu yang pertama jika tidak memuat penyajian data dan isi yang relevan. Lalu yang kedua itu menyimpulkan dan memberi saran hasil diskusi. Jika skornya 4 itu jika mampu menyimpulkan dan memberi saran dari hasil diskusi dengan benar. Lalu yang ketiga, jika mampu menyimpulkan atau memberi saran dari hasil diskusi dengan benar. Lalu yang kedua, jika mampu menyimpulkan dan memberi saran sebagian dengan benar. Yang pertama, jika tidak mampu menyimpulkan dan memberi saran dari hasil diskusi yang dengan benar. Lalu di sini ada rumus untuk memperoleh nilai. Ini untuk nilainya eh, itu skor yang diperoleh peserta didik dibagi skor maksimal lalu dikali 100. Sini terkait daftar nilainya, hasil yang sudah dihitung gitu. Ini di sini catatan peserta didik lulus apabila mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 70. Jadi 70 dikatakan aman. Oke, selanjutnya terkait rubrik penilaian remedial akan dijelaskan oleh Kak Felin. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian remedial dan pengayaan. Yang pertama ada soal remedial, yaitu data kendaraan per 15 menit, yaitu 10, 15, 12, 18, 20, 25, 22, 18, 30, 25, 20, dan 15. Kemudian pertanyaannya yang pertama yaitu buat tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel dengan interval kelas 5. Kemudian yang kedua yaitu buat diagram batang dari tabel distribusi tersebut menggunakan Excel. Kemudian yang ketiga, hitunglah rata-rata atau mean dari data kendaraan tersebut menggunakan Excel. Kemudian yang terakhir yaitu dari diagram batang, apa yang dapat disimpulkan tentang pola jumlah kendaraan. Di sini ada kunci jawabannya. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensinya. Langkah-langkahnya yaitu yang nomor 1, tentang data.
Jadi kita membuat tentang data yang terkecil itu 10, kemudian data yang terbesar itu 30. Rentangnya yaitu 30 dikurang 10 sama dengan 20. Kemudian yang kedua, interval kelas sama dengan 5, jumlah kelasnya 4. Kemudian yang ketiga, distribusi kelas dan frekuensi dihitung sebagai berikut. Yang pertama, interval kelasnya. Yang nomor 1, 10 sampai 14 itu dengan frekuensi 2. Kemudian 15 sampai 19 frekuensinya 3, 20 sampai 24 frekuensinya 2, 25 sampai 29 frekuensinya 2. Kemudian yang interval kelas 30 sampai 34 itu frekuensinya 1. Kemudian yang nomor 2, diagram batang. Caranya memasukkan tabel distribusi frekuensi ke Excel, kemudian pilih data interval kelas dan frekuensi, pergi ke tab Insert, kemudian pilih kolom chart atau diagram batang, kemudian atur label sumbu X dengan interval kelas, dan beri judul diagram. Kemudian yang ketiga yaitu rata-rata atau mean. Kita menggunakan formula Excel untuk menghitung rata-rata, yaitu dengan sama dengan average dalam kurung data kendaraan dengan rumus rata-rata. Ini rumus manualnya, yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Perhitungannya yaitu dalam kurung 10 tambah 15 tambah 12 tambah 18 tambah 20 tambah 25 tambah 22 tambah 18 tambah 30 tambah 25 tambah 20 tambah 15 dibagi 12. Yang hasilnya ada 20,25. Kemudian yang keempat yaitu kesimpulan. Dari diagram batang terlihat bahwa jumlah kendaraan paling sering atau modus berada di interval 15 sampai 19 yang menunjukkan puncak aktivitas kendaraan. Kemudian kita dapat simpulkan lagi terdapat fluktuasi jumlah kendaraan dalam rentang waktu tertentu dengan kendaraan lebih banyak terlihat di interval tengah 15 sampai 29. Selanjutnya. Selanjutnya bisa nggak, Le? Selanjutnya ada penilaian pengayaan. Di sini soalnya data penjualan per hari itu ada 8, 9, 10, 10, 12, 7, 8, 8, 11, 10, 8, 7, 9, 8. Jadi tugasnya itu membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel dengan interval kelas 3, kemudian sajikan data tersebut dalam bentuk histogram dan box plot menggunakan Excel, kemudian apa yang dapat disimpulkan tentang frekuensi penjualan pada kelas interval tertentu. Kemudian yang terakhir, berdasarkan data, usulan rekomendasi untuk meningkatkan penjualan tersebut. Jadi yang keempat itu pendapatnya dari siswanya. Kemudian ada kunci jawabannya. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya kurang lebih sama kayak yang soal remedial. Kemudian
Yang kedua itu disajikan dalam bentuk histogram dan box plot. Langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti yang di remedial juga. Kemudian yang ketiga dapat disimpulkan interval dengan frekuensi tertinggi adalah 7 sampai 9 dengan frekuensi 9. Kemudian sebagian besar penjualan berada di interval menengah 8 sampai 10 dan rata-rata penjualan harian adalah 8,93. Kemudian ada rekomendasi untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama, tawarkan promosi di hari dengan penjualan lebih rendah untuk meningkatkan aktivitas. Kemudian yang kedua, fokus pada produk yang paling banyak diminati di interval penjualan tertinggi. Yang ketiga, lakukan survei pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Yang terakhir, tambahkan variasi produk untuk menarik minat lebih banyak pelanggan. Kurang lebihnya sekian dari presentasi dari kelompok kami. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Baik, mungkin bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan, boleh silakan. Baik, mungkin Bintang terlebih dahulu dipersilakan. Baik, terima kasih dari kelompok kelompok 16 yang sudah mempresentasikan modul ajarnya LKPD, terus bahan ajarnya, terus juga ada rubrik penilaiannya. Ya, jadi tapi ada pertanyaan sedikit dari saya nih. Kan kalau menggunakan problem based learning nih dalam pembelajaran di kelas, apa masalahnya yang kalian angkat? Lalu sintaksnya bagaimana? Kemudian boleh diperjelas juga di LKPD-nya itu seperti apa? Jadi seperti itu pertanyaan dari saya. Baik, Bintang, terima kasih. Selanjutnya, mungkin kepada Faria dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kalian kan di tujuan pembelajarannya, kalau nggak salah, di nomor 3 itu tentang peserta didik memahami penggunaan grafik untuk mengambil keputusan. Nah, gimana cara kalian sebagai guru buat nentuin grafik apa yang harus diambil pada soal tertentu? Terus juga, tadi kan kalian sempat eh, pengen pakai Excel gitu ya di aktivitasnya. Itu tuh gimana cara ngajarin konsep tersebut ke siswa kalau misalkan kalian berfokusnya itu ke Excel pada inti pembelajaran gitu. Makasih. Oke, terima kasih Faria. Mungkin sebentar, sekitar kurang lebih 5 menit. Baik, mungkin dari saya pribadi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan Bintang itu terkait eh, eh, kan di sini akan diangkat atau mungkin sintaksnya juga bagaimana. Terus mungkin bisa dilihat di LKPD-nya gitu ya. Sebenarnya untuk hal ini terkait problem based learning itu lebih ke kami problemnya itu seperti yang udah disiapkan di sini itu terkait inovasinya
solusinya itu kita menerapkan pembelajaran matematika realistik gitu. Dan juga di sini kita menggunakan Microsoft Excel. Jadi mungkin di sini kita juga untuk gaya pembelajarannya juga itu ini apa secara student centered gitu. Jadi di sini mungkin untuk membahas masalah-masalah yang realistik gitu atau yang mungkin sering kita jumpai gitu. Jadinya eh, hal tersebut mungkin bisa tercapai gitu untuk problem based learning-nya. Kita menggunakan hal-hal yang emang sekiranya realistik. Di sini juga dari dalam LKPD mungkin seizin jelasin juga di sini eh, beberapa terkait soal-soalnya itu kita menggunakan hal-hal yang emang sekiranya realistik gitu terkait seekor kucing, terus juga kota dan lain sebagainya. Terus juga di sini terkait keluarga para siswa dan juga terkait COVID-19 ini juga disinggung di dalam tadi terkait di dalam modul ajar. Tuh. Mungkin itu jawaban untuk Bintang. Apakah Bintang ada pertanyaan lebih lanjut atau sudah Sudah cukup jelas, Dustin. Terima kasih. baik? Terima kasih juga Bintang. Mungkin untuk yang nomor 2 akan dijawab oleh Kak Felin ya Kak. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaannya yaitu pada tujuan pembelajaran ada poin C, yaitu peserta didik memahami penggunaan grafik untuk pengambilan keputusan. Terus bagaimana cara kami sebagai pendidik menentukan grafik apa digunakan untuk mengambil keputusan yang mana dan bagaimana cara mengajarkan konsep tersebut kepada peserta didik. Jikalau kami berfokus pada praktik penggunaan Excel pada inti pembelajaran. Jadi sebagai pendidik, grafik dipilih berdasarkan jenis data dan informasi yang ingin diperoleh. Seperti diagram batang dengan tujuan menampilkan perbandingan antar kategori, kemudian histogram untuk menunjukkan distribusi frekuensi data, dan box plot untuk bertujuan untuk memberikan gambaran ringkasan data. Kemudian cara kami untuk mengajarkan konsep melalui Microsoft Excel, yaitu yang pertama dengan pendahuluan konsep grafik. Contohnya memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, kemudian praktik langsung menggunakan Excel dengan langkah-langkah yang pertama mengumpulkan data, kemudian pembuatan grafik, selanjutnya yaitu analisis data dari grafik, dan kami menggunakan penugasan kelompok untuk agar siswa bisa berdiskusi dengan teman-temannya yang lain. Apakah dari Kak Fariha ada feedback? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Felin. Sama. Baik, mungkin juga tidak ada yang menanya lagi. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Ibu Ani untuk memberikan komentar ataupun masukan Ibu. Silakan Ibu. Ya, saya sambung dari pertanyaan Fariha yang terakhir tadi ya. Ini kan terkait dengan penggunaan Excel. Di sekolah, apakah siswa diperbolehkan bawa laptop atau memang bagaimana kalau untuk pembelajaran ini? Disuruh bawa laptop gitu untuk menggunakan Excel-nya? Izin jawab Ibu, mungkin kalau emang keberatan kita bisa harusnya mungkin ya untuk sekolah-sekolah yang udah sekiranya negeri itu mungkin ada untuk apa Lab komputer. ke labnya gitu Ibu, yang lab komputer gitu. Oke, berarti proses pembelajarannya di lab komputer gitu ya. Nah, Iya lalu Ibu. sama juga pertanyaan saya dengan Fariha tadi tuh, kan apa namanya, guru selain harus menyampaikan materi ya, fokus ke materi tentunya ya. Kalian juga harus ngajarin
bagaimana mereka memakai Excel gitu. Itu gimana itu cara ngaturnya? Apakah dibuat panduan penggunaan Excelnya atau bagaimana? Nanti malah jadi fokusnya ke ngajarin bagaimana cara mereka pakai Excel. Jadi kami menggunakan itu eh, video dari YouTube. Ada linknya ditampilkan di bahan ajarnya. Tadi belum sempat dimasukkan Ibu di bahan ajarnya, tapi ada di referensinya. Oh, oke. Berarti nanti ditambahkan di bahan ajar ya, atau di LKPD kapan siswa menggunakan Excel. Nah, kemudian eh, tadi saya lihat ada beberapa rubrik penilaian yang dibuat oleh kelompok 16. Ada rubrik penilaian remedial, pengayaan, pokoknya setiap instrumen ada rubrik penilaiannya. Cuman ada beberapa ini yang ingin saya sarankan. Contohnya gini nih, tadi tuh di rubrik apa ya, sudah ada rubriknya, skornya ada, cuman ini bagaimana cara mencari nilai akhirnya, itu belum ada rumusnya di bawah itu. Untuk penilaian LKPD kalau nggak salah tadi ya. Coba deh cek nanti ya. Lalu untuk rubrik penilaian remedial, judulnya rubrik penilaian remedial dan pengayaan. Tapi yang saya lihat itu belum ada rubriknya malah. Yang ada tuh kunci jawaban. Iya tidak? Iya, Iya Ibu. Ibu, tadi belum dimasukkan. Nah, itu. Jadi itu belum bisa dikatakan sebagai rubrik penilaian karena baru kunci jawabannya saja. Kalau rubrik penilaian itu sampai ke bagaimana scoringnya, lalu bagaimana cara menentukan nilai akhirnya harus sudah lengkap di situ. Itu ya, nanti kelompok 16 ditambahkan. Eh, Baik. lalu tadi tipe siswanya ada dua, saya lihat. Tipe siswa reguler sama yang berkesulitan belajar. Nah, kalau untuk siswa yang berkesulitan belajar ini, apa yang dilakukan oleh guru? Eh, Ini izin jawab ya, Bu. Untuk hal yang begini, kesulitan belajar itu mungkin lebih ke nanti bisa dimasukkan ke dalam sesi diskusi kelompok karena mungkin dalam pembagian kelompoknya juga ada kategori-kategorinya. Eh, em, Apakah suara saya jelas, Bu? Kecil. Terus, Ya, maaf, Bu, izin lanjutin. Mungkin di dalam diskusi kelompok itu juga kelompok juga dikategorikan yang di dalam setiap kelompok ada yang mungkin kita kan mungkin ada detail siswa ini pintar, ada yang mungkin sedang aja atau mungkin ada yang kesulitan. Nah, mungkin kita bisa masukkan ke kelompok itu setiap setiap kelompok ada kategori tersebut gitu Ibu. Jadi mungkin di dalam diskusi itu bisa saling mengajarkan juga Ibu. ya itu gunanya ini ya, asesmen di awal itu. Kalau kalian tadi pakai asesmen diagnostik, saya lihat pakai, nah cuman di sini pakai ya apa asesmennya itu bentuknya diskusi. Kalau diskusi itu bagaimana cara kita menilai siswa secara komprehensif untuk masing-masing siswanya gitu. Kalau tes kan jelas nih, setiap siswa ada jawabannya ya. Nah, kalau cuman asesmen diagnostik yang berupa diskusi gimana? Nanti paling yang jawab yang itu-itu aja gitu. Tahu nggak nanti yang mana yang berkesulitan belajar? Jangan-jangan kalau dari diskusi semuanya jadi kesulitan belajar, cuman satu dua saja yang tidak. Nah, gimana tuh kalau cuman dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu saja? Eh, Mungkin di dalam kelompok LKPD juga nanti itu kan ada sesi presentasinya juga itu mungkin ada 3 soal juga lebih ke kita juga tahu orang-orang mana yang mungkin sekiranya eh, kesulitan belajar itu mungkin jadi salah satu hal untuk mereka bisa menjelaskan di momen tersebut itu. Nggak yang asesmen di awalnya tuh loh, Dustin, maksud saya kan pakai asesmen diagnostik kan. Tujuannya nanti kan untuk melihat mana yang siswa berkesulitan belajar sama yang tidak kan. Kaitannya nanti bagaimana cara ini terkait dengan ini pengelompokan siswa untuk membantu siswa yang berkesulitan belajar. Nah, sedangkan eh,
asesmen diagnostik yang digunakan di sini berupa diskusi seperti itu. Tepat tidak diskusi yang cuman pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bukan sifatnya kuantitatif ya, saya lihat tadi bukan berupa angka-angka begitu ya. Jadi bisa nggak sih menilai eh, sejauh mana penguasaan konsep mereka atau sejauh mana kemampuan kognitif mereka dengan apa asesmen diagnostik yang diberikan itu tepat tidak? Mungkin masih kurang tepat Ibu karena ya itu tadi takutnya nggak merata juga Ibu yang jawab gitu. Dan juga ya tadi Ibu bilang terkait nggak kuantitatif juga sih, cuma secara kualitatif mungkin ya. Jadi kurang bisa menilai juga mungkin itu. Nah, itu maksud saya ya. Jadi nanti perlu dipertimbangkan asesmen diagnostik yang digunakan itu supaya bisa menilai dari segi kognitif siswa juga ya. Itu tambahannya. Inovasi tadi selain Excel ada satu lagi apa ya? Saya lupa. Ada dua kalau tidak salah tadi. Ini Ibu Flip classroom ya. Jadi mungkin sebelumnya sudah ada arahan untuk belajar terlebih dahulu Ibu. Kalau flip classroom itu kan artinya pembelajaran terbalik ya. Pembelajaran terbalik artinya guru memang tidak mengajarkan di situ. Nah, di kegiatan inti tadi, apakah guru menerangkan materi? Iya, Ibu. Berarti nggak cocok dengan flip classroom. Jadi apa ya, malah berseberangan kayak gitu. Karena kalau flip classroom itu, saya pernah penelitian tentang itu. Jadi tuh siswa memang disuruh belajar di rumah. Di sekolah itu memang mereka tinggal berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi pembelajaran terbalik artinya. Jadi mereka kayak jadi guru gitu di kelasnya untuk ngajarin teman-temannya. Nah, itu flip classroom. Tapi kalau misalnya ya, saya tidak menafikan harus ada ini ya, peran serta guru di sana masih ada, cuman tidak dalam mengajarkan materi, tapi ketika memberikan penguatan di akhir. Nah, kayak gitu kalau flip classroom. Namanya juga pembelajaran terbalik. Jadi siswa yang mati. ya, seperti itu ya, kelompok 16 nanti dipertimbangkan lagi untuk penggunaan flip Baik, classroom Ibu, untuk ini. Untuk apa namanya dipasangkan dengan PBL, jadi supaya nggak saling bertolak belakang. Karena tadi saya lihat flip classroomnya tidak terlalu apa ya, malah tidak ada ya dinampakkan di proses pembelajarannya, belum Iya, kelihatan. Yang ditonjolkan itu PBL-nya. Oke, dari saya itu aja. Nanti mungkin bisa diperbaiki sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Baik Ibu. Oke, silakan ditutup saja kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, mungkin dari sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah nanya dan juga terima kasih kepada Bu Ani yang sudah memberikan saran dan juga komentar. Itu saja mungkin dari kelompok 16 presentasinya. Sebelum itu, jika ada salah mohon diucapkan. Kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Peggy. Oke, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Berarti minggu depan itu kelompok 17 sama kelompok 18. Oke. Kita ada rencana KP tidak? Oh, sepertinya tidak ada Ibu. Soalnya kan yang Ada ujian ya? pertemuan 13 Ibu. Oke, oke. Oke, kalau tidak ada ujian, saya pikir juga tidak perlu ada KP ya. Baik, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liv ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, banyak Bu. Ibu.